Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aula Syifa Selini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan anuitas pada aplikasi MATLAB. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian anuitas sendiri. Anuitas berasal dari kata bahasa Inggris annuity yang dapat didefinisikan sebagai rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Nah, di sini kita akan menghitung atau menyelesaikan persoalan suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan Excel untuk menghitung, dan ini merupakan perhitungan anuitas menggunakan Excel dengan tadi pinjaman 500 juta dengan suku bunga 6%. Terus langsung saja kita ke MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat awalan, lalu kita langsung saja ke inputnya. Input yang pertama yaitu A sama dengan A di sini yaitu jumlah pinjaman. Berarti A sama dengan input, masukkan jumlah pinjaman. Lalu input yang kedua yaitu I di sini yaitu suku bunga. I sama dengan input, masukkan suku bunga. Lalu inputan yang ketiga yaitu N. N di sini yaitu periode. N sama dengan input, masukkan periode. Lalu untuk kolom-kolom dalam tabel anuitas itu terdapat yaitu terdapat bunga, pembayaran pokok, dan sisa hutang. Di sini kita misalkan B sama dengan B itu di sini yaitu sebagai bunga. Lalu C sebagai pembayaran pokok. Lalu ada D di sini yaitu sisa hutang. Lalu ada R di sini yaitu anuitas, dan anuitas sendiri memiliki rumus yaitu A dikali dengan I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N. R tadi di sini yaitu sebagai anuitas. Nah, berarti dari rumus ini anuitas itu anuitas sama dengan A jumlah pinjaman dikali suku bunga dibagi 1 dikurangi 1 ditambah suku bunga pangkat min periode. Lalu kita display tabel anuitas.
tabel anuitas, lalu display lagi. Display di sini untuk kolom tabel anuitas yang terdiri yaitu antara lain periode keberapa, terus anuitas, lalu bunga, pembayaran pokok, dan sisa hutang. Nah, di sini kita masukkan yang pertama periode ke, lalu kita spasi, ada anuitas, lalu bunga, habis itu ada pembayaran pokok, lalu ada sisa hutang. Nah, di sini kita langsung untuk outputnya yaitu for J sama dengan 1 bagi N lalu untuk output yang keduanya yaitu B sama dengan A dikali I. A dikali I, B di sini yaitu tadi adalah bunga, berarti bunga sama dengan jumlah pinjaman dikali dengan suku bunga. Lalu output yang ketiga yaitu C sama dengan R min B. Berarti C sama dengan R min B itu pembayaran pokok sama dengan anuitas dikurangi dengan bunga. Lalu output yang keempat itu yaitu D sama dengan A min C. Berarti ini sama aja sisa hutang sama dengan jumlah pinjaman dikurangi dengan pembayaran pokok. Jika D kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, mohon maaf, maka D sama dengan 0. N di sini kita display to str. Yang pertama periode ke tadi J, RP, to str. Anuitas tadi yaitu R, RP, to str, bunga dilambangkan dengan B tadi, RP, lalu 6 to str, pembayaran pokok yaitu C, RP, yang terakhir yaitu sisa hutang. Berarti 6 to str tadi sisa hutang itu D. Nah, kita N.
Di sini dilihat dulu apakah ada garis warna merah yang seperti ini. Jika ada, berarti ada yang salah. Nah, di sini saya kurang titik koma. Nah, di sini juga saya kurang menambahkan A sama dengan D. A sama dengan D di sini maksudnya jumlah pinjaman sama dengan D sisa hutang, berarti jumlah pinjaman itu sama dengan sisa hutang pada periode ke-0. Nah, di sini dilihat juga apakah masih ada. Di sini saya kurang titik koma. Nah, jika dilihat dari sini samping sudah tidak ada garis merah, maka kita coba untuk butiran. Masukkan jumlah pinjaman. Bisa dilihat kembali untuk soal jumlah pinjamannya yaitu 500 dengan suku bunga 6% atau 0,06 dan periodenya itu 15 tahun. Terus kita masukkan ke sini. Tadi jumlah pinjamannya yaitu 500 juta. Suku bunganya 6% atau 0,06. Lalu periodenya itu 15. Nah, kita klik dan ini merupakan hasilnya. Nah, dari sini kita cocokkan dengan perhitungan menggunakan Excel. Di sini kita cocokkan apakah cocok pada periode pertama 478 sama dan berhenti atau sisa hutangnya 0 pada periode 15. Nah, dari MATLAB dan Excel sama-sama hasilnya sama, maka berarti terbukti sama antara perhitungan Excel dan MATLAB. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.